Berbicara tentang namanya generasi, generasi memiliki arti orang yang lahir dalam satu masa yang sama. Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan baik atau buruknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada generasi penerusnya. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri dan teman-teman peserta lomba, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara yang insyaallah mubarak ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita diakui sebagai umatnya di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Febrianti. Saya akan berceramah tentang generasi Qur'ani penyongsong Indonesia bangkit. Generasi muda merupakan salah satu kekuasaan bagi suatu umat atau suatu bangsa untuk melihat nasib suatu bangsa dengan melihat generasi muda saat ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya berakhlak, insya Allah negara akan jaya. Berbicara tentang namanya generasi, generasi memiliki arti orang yang lahir dalam satu masa yang sama. Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan baik atau buruknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada generasi penerusnya. Lalu siapakah mereka? Tahu apa tidak? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi cukup beri aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncang seluruh dunia. Kutipan dari Bung Karno tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya pemuda dan pemudi bagi kehidupan bangsa. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa bahwa pemuda dan pemudi yang berkualitas tidak lahir dan tidak hadir dalam hitungan detik saja, tetapi membutuhkan waktu sejak dini, anak-anak, remaja, hingga akhirnya menjadi pemuda dan pemudi generasi penerus bangsa. Syekh Mustafa Alaihi berkata bahwa di tangan pemuda dan pemudilah maju mundurnya suatu bangsa. Tetapi di zaman yang modern ini, keadaan sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran. Terlalu sibuk memikirkan materi duniawi yang hanya merupakan angan-angan kosong belaka, yang seolah-olah tidak ada akhirnya, sampai-sampai kita
kita melupakan kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran bagi manusia dan generasi penerus bangsa. Alangkah tidak berlebihan jika kita mengatasi masalah di hati para pemuda ini dengan membentuk generasi Qur'ani. Teman-teman tahu nggak apa itu generasi Qur'ani? Generasi Qur'ani adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dengan cara pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak dini. Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat, tetapi memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Baik buruknya anak tercermin dari keluarganya. Alangkah baiknya kita sebagai orang tua yang mengajarnya mengaji setelah sholat 5 waktu. Alangkah mulianya kita sebagai orang tua yang memiliki prinsip pada anaknya. Tamat SD hatam Al-Quran, betul? Kedua, menanamkan nilai-nilai keislaman, semisal mengadakan maulid Nabi. Teman-teman tahu nggak siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Muhammadun basyarullah kal basyari bal huwa kal yaqut bainal hajri. Artinya, Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Jika manusia biasa diibaratkan batu, maka Nabi Muhammad diibaratkan seperti intan permata. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, paling benar takwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusyuk dalam sholatnya. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Begitu mulia akhlak beliau sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kesimpulannya, janganlah kita jauhi Al-Quran agar kita terjauh dari sifat terserakah dan tercela. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke pasar hari Senin, tak lupa membeli durian. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum.